ya kan? Ya betul. Ya itulah, berarti masih tentatif kalau menggunakan perkataan abang tadi. Nah, kalau nggak mau menggunakan perkataan abang tadi, bilang berkembang dan lain sebagainya, loh, sekarang kita logis aja gitu loh. Yesus udah naik ke langit itu. Mulai Yohanes berapa itu katanya Yohanes tidak ada itu. 7:53. Yohanes 7:53 Wah, 11. kalau saya mau baca rujukan ayat Yohanes 20 sulit juga karena dianggap dari Yohanes 7:53 itu tambahan atau sisipan. Bukan bukan diduga, mohon maaf Bang. Begini Bang ya, Ya saya maksudnya saya ingin mengatakan bersedia. itu ada Ya, ayat yang menuliskan soal ada berkaitan dengan pembahasan kita ini. iya, gini loh Bang. Bahkan saya bersedia Bang diskusi dengan siapapun juga, semua pakar Bible Anda ya, soal Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya bersedia itu Bang. Sampai sekarang nggak ada pendeta yang bisa jawab pertanyaan saya Bang. Sampai detik ini nggak ada. Bahkan saya diskusi sama Jack Cita yang konon notabene katanya menguasai ilmu ini. Saya tanya juga nggak bisa jawab, sama. Gitu loh. Jadi itu tak terbantahkan Bang. Kenapa? Karena saya ada datanya. Datanya dari kekristenan sendiri, bukan buat-buatan kami. Gitu loh. Cuman yang menyelidiki saya selidiki sendiri. Saya tidak menggunakan perkataan scholar A, scholar B, scholar C, enggak, karena nanti pasti nggak percaya kan orang-orang. Udahlah, saya langsung ke sumber primernya. Apa sumber primernya? Kodeks. Sumber primer langsung aku pakai. Kodeks tuh. Ini nggak bisa terbantahkan ini bang. Bahkan Joshua Tewu ketika dikasih tahu Pak Purnomo, tahu kan pendeta Purnomo tahu nggak? Enggak, aku cuma tahu Pak Yosua Tewu. Ya, saya kasih tahu abang ya. Ketika Joshua Tewu dikasih tahu Pak Purnomo, ini di sini itu ada ayat sisipan, ayat tambahan. Apa jawabannya Joshua Tewu? Wah, saya kecolongan ini. Loh, bukan kecolongan karena Joshua Tewu nggak pernah belajar gitu loh soal ini. Nggak pernah belajar. Kami umat Islam malah yang belajar, malah kami umat Islam yang mempelajari tulisan-tulisan Yunani yang ditulis komputer, tulisan Yunani yang ditulis tangan. Ini kami mempelajari, Bang. Kami semua ada datanya, saya kumpulkan data itu, Bang nih. Tuh. Nih ya. Apa aja kritik teks di sini ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Codex Sinaiticus versus King James. Ini banyak sekali di sini. Ini Markus, ini apa aja ayatnya? Markus 19:20, Markus 1 ayat 1, Markus 15:47, Markus 1, Markus 1:41. Banyak sekali di sini. Markus 15:28, Markus 16 nomor 8. Tuh, banyak sekali ini. Markus ini Matius. Matius 6:13 ada ayat tambahan. Markus 17:21 Codex Sinaiticus versus Codex apa ini? Ini versus kodeks-kodeks. Di kodeks ini nggak ada, di kodeks ini ada. Loh itu berbahaya bang. Berbahaya itu bang. Kalau abang mau jujur bang. Tinggalkan doktrin itu, tanggalkan dulu gitu doktrin itu. Berusahalah jadi peneliti. Tanggalkan dulu doktrinnya di sini. Mempercayai Bible sebagai kitab suci. Tanggalkan dulu itu. Tes di sini. Titip dulu di atas sini. Dah. Sekarang abang turun. Abang cari data. A, data B, data C, data E. Gitu bang. Diteliti. Kalau nggak tahu tanya. Kalau abang tanya ke umat Kristen, Anda akan disesatkan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa baca. Rata-rata sebagian besar umat Kristen nggak bisa baca original text. Nggak bisa. Abang percaya nggak yang saya katakan? Enggak. Ya kalau Bahkan Joshua Tewu nggak tahu baca ini bang. Nggak bisa. ya kalau kaum awam yang tidak belajar teologi ya sebagian bisa, tapi Loh ini bukan umumnya kajian tidak. teologi bang. Ini kajian filologi bang. Beda. Kalau teologi siapa Tuhan, Yesus, oke. Oh, Allah Mengarah ke Bapa konsep ketuhanan Tuhan. ya Bang Ardia kalau teologi. Iya, teologi Ya, itu masalah ketuhanan. Saya nggak bahas ketuhanan. teologi bang.
Gitu loh. Ini masalah lari ke critical text. Critical text ini ilmiah konteksnya, nggak bisa Ilmiah. dibantah menggunakan apa namanya? Oh, menurut iman kami, wah nggak bisa, bukan jalurnya, bukan jalurnya di situ. Ya nanti kita akan tanyakan ke pendeta. Lu pendeta bawanya itu pasti teologi. Wong sekolahnya namanya sekolah tinggi teologi. Bah, kacau pula, bah. Coba, betul nggak? Kalau dari apa yang Bang Ardian sampaikan itu poinnya kira-kira apa poinnya? Poinnya adalah Bible bukan kitab suci. Oh, di situ. Bukan kitab suci Bible. Saya siap bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan, Bang. Saya siap. Adu data lo ya, siapnya lo ya, bukan siap bertengkar. Bukan siap bertengkar. Enggak, Ya. siap adu data. Siap berdiskusi dengan semua pendeta yang ada di Indonesia. Saya katakan Bible bukan kitab suci. Kenapa? Karena definisi kitab suci adalah firman Tuhan yang dibukukan. Anda sepakat nggak? Ya betul, firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibukukan, betul nggak? Betul Bang. Tapi kan kalau konsep kitab suci teman-teman Muslim dengan Kristen itu kan beda. Kalau teman-teman Muslim kan itu dari Allah kepada Gabriel atau Jibril, kemudian kepada Muhammad. Tapi kalau kitab suci umat Kristen ini kan inspirasi kepada manusia yang menulis. Sekarang saya tanya, penulis Bible Anda itu diilhami Roh Kudus nggak? Kalau rujukannya kitab suci Alkitab ya iya. Sekarang oke, Anda jawab diilhami Roh Kudus. Pertanyaan saya, kalau diilhami Roh Kudus, kenapa penulis di Kodeks Sinaiticus tidak menuliskan Markus 16 nomor 9 sampai 20, tapi kenapa penulis Kodeks Bezai menambahkan ayat itu, mengadakan ayat itu, ada ayatnya. Coba pertanyaan saya, yang mana Roh Kudus yang benar? Coba berpikir secara rasional. Oke. Jangan bawa apa ya, jangan bawa doktrin. Mohon maaf. Kita bukan kajian teologi. Iya, kita bukan kajian teologi, Bang. Coba. Kalau yang saya maksudkan tadi itu adalah penulis yang menuliskan ini, misalnya Paulus yang menulis surat Paulus. Kemudian apa namanya, Musa menulis bukunya. Itu semua apa yang mereka tulis itu ilham daripada Roh Kudus. Matius juga ditulis Matius, Lukas ditulis Lukas gitu. Artinya tulisan mereka itu ketika mereka menulis buku Matius, mereka menulis itu semua ilham daripada Roh Kudus. Oh enggak, salah kemudian Bang. salinan, Bang, soal kemudian salinan, kan ini kan sudah berbeda. Tapi yang saya maksudkan itu soal mereka yang menulis itu, penulis bukunya itu. Loh, bukankah salinan itu ngambil dari salinan yang ada sebelumnya? Iya betul. Ah, salinan yang ada sebelumnya bukankah diambil dari salinan yang ada sebelumnya juga? Iya makanya Sampai tadi kan- kepada tulisan Matius, betul nggak? betul Bang. Makanya tadi soal penemuan-penemuan itu kan saya katakan kan itu kan bertahap juga, ada tahun-tahunnya. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, ketika Markus diilhami Roh Kudus, gitu kan? Ketika Markus diilhami oleh Roh Kudus, menuliskan itu, kenapa di abad keempat Markus 16 ayat 9 sampai 20 nggak ada? Kenapa di abad kelima tiba-tiba 9 sampai 20 ada? Kenapa tuh? Padahal dari sumber yang sama kan? Ayo coba. Iya. Coba jujur, jangan bawa, sekali lagi saya katakan, diskusi sama saya, jangan pernah membawa doktrin. Jangan pernah mengatakan Bible itu kitab suci di diskusi kita. Anggaplah kita sedang melakukan penelitian Bible. Itu lebih bagus. Bagus itu. Daripada Anda mengatakan oh, Bible kitab suci. Tunggu dulu. Itu sudah menyimpulkan. Kita belum simpulkan di situ. Tapi Kita Bang, kalau kajian sampai ini, Bang. kepada ranah diskusi itu yang jadi masalah kan Abang punya data-data itu semua. Saya kan naik di Komal ini kan tidak punya persiapan seperti yang Abang buat yang cari itu, kan begitu.
Loh nggak apa-apa bang, justru malah kalau abang nggak punya saya kasih, Jadi gitu loh kalau datanya. perbandingan data itu saya juga perlu misalnya untuk seperti data-data tadi kira-kira seperti apa. Kan begitu. Oh nggak apa-apa, Kan ada nggak apa-apa. alasan-alasan juga. Iya Tidak saya mungkin kasih dari abang. konsili-konsili kemudian tidak punya alasan ayat-ayat tadi itu ada itu. Pasti punya alasan-alasan tersendiri. Nih ya, oke ya, ini kamus besar ya bang, kamus besar bahasa Indonesia. Ini kitab suci. Kitab suci itu wahyu Tuhan yang dibukukan. Syaratnya disebut suci harus wahyu Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Iya betul wahyu Tuhan. Kalau bukan wahyu Tuhan, berarti bukan kitab suci, sepakat nggak? Betul betul. Itu Boleh prinsip nggak wahyu di Tuhan? Boleh nggak wahyu Tuhan ditambahi, dikurangi? Boleh nggak? Gak bisa. Boleh nggak? Coba jujur. wahyu Tuhan ditambahi dikurangi Iya. maksudnya bagaimana? Ya firman Tuhan, Iya. wahyu Tuhan, firman Tuhan. Wahyu Tuhan itu kan firman Tuhan, bang. Ya tapi kan kalau kalau dalam konteks firman Tuhan kan luas lagi itu. Makanya tadi saya mau kasih rujukan ayat Loh, di kitab Yohanes kitab pasal suci itu isinya bukan wahyu Tuhan rupanya. wahyu Tuhan itu. Nah ya sudah. Sekarang kalau itu memang wahyu Tuhan, kenapa penulis Kodeks Vatikanus di abad keempat itu sampai merasa jengkel dan menulis catatan di pinggir halaman, sampai-sampai bilang gini, bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan nama dan jangan dirubah-rubah. Berarti sebelumnya sudah ada perubahan-perubahan yang banyak. Ah, Itu ini bukan yang kata baru saya. lihat tadi ini. Loh, iya, makanya itu. Kalau mau datanya saya kasih yang bahasa Inggris. Ya, sama aja kan, bahasa Inggris juga susah juga kan apa. Itu sudah saya terangkan tadi, amates tate kai kake apestan palayon memetapoyi. Kalau Anda nggak percaya dengan ucapan saya, suruh pendeta Anda naik ke sini, suruh ngartikan ucapan saya bagi yang bisa. Ya, betul. Tuh, nggak apa-apa, saya siap. Coba koreksi perkataan saya itu salah. Nah kan gitu kan. Kita kajiannya filologi bang. Kita semuanya nggak ada apa namanya, nggak membahas mengenai teologi, kecuali kalau diskusinya sama-sama Kristen yang membahas ketuhanan. Apa ini kita materinya? Oh materi hari ini tentang siapakah Yesus Tuhan atau bukan? Nah itu baru teologi bang. Kan gitu. Yohanes 28, Bro Adiansa, kamu bilang kamu sudah kaji. Mana hasil kajian yang sudah kamu publikasikan di jurnal ilmiah? Oke, saya jawab ya. Kamu naik, saya jawab. Coba Yohanes naikin. Naik Yohanes. Coba naikin Yohanes. Sini saya jawab, Bang. Gak apa-apa, naik aja, Bang. Saya jawab. Syaratnya saya jawab, tapi naik. Syaratnya naik. Silakan. Saya akan jawab itu. Kalau nggak ngerti mengenai aturan dosen terbaru, dengerin ya. Abang nggak ngerti kan? Abang kalau nggak ngerti mengenai aturan dosen terbaru yang mewajibkan setiap dosen itu harus sesuai dengan bidang keilmuannya yang dipublikasi, ya. Bidang keilmuannya itu dikerucutkan sekarang. Nggak boleh nggak. Misal saya di ranah olahraga, terus kok saya ngupload tentang bukan olahraga, itu nggak bisa bang saya bang, nggak masuk gitu loh, nggak masuk BKD. Abang tahu nggak BKD itu apa, Bang Yohanes? Coba jawab di bawah. Coba saya tanya, BKD itu apa, Bang Yohanes? Coba, coba, coba ketik di bawah Yohanes. BKD itu apa? Jawab. Apa BKD? Coba jawab. Yohanes. Hei. Hei. Yohanes. Gak tahu kan? Makanya gak ngerti gitu loh. Udah kamu gak ngerti, selesai. Kalau gak ngerti itu jangan sok-sokan ikut campur, jangkrik. Nangis kan Yohanes di bawah, nangis kan? Nangis. Makanya jangan sok tahu. Gitu loh.
Oke, silakan Bang Sandy. Nangis dia di bawah. Bidang kajian spesifik disiplin ilmumu apa? Udah dijelasin, mau tanya aja tadi dia. Wah, aku tadi ngomong panjang kali lebar kali tinggi, lu nggak denger congek. Dasar. Gimana Bang Sandy? Kalau abang mau paparkan materi lanjutan mungkin dengan Bang Kanji. Assalamualaikum Udah setengah warahmatullahi tiga ini. wabarakatuh. Ya nggak apa-apa Bang Sandy. Bang Sandy istirahat aja. Waalaikumsalam. Bang Sandy istirahat aja karena sudah jam 8 ya kan ya. Jam setengah 3 di sini. Oh, di sini jam 8. Saya di Belanda soalnya. Oh. Enggak bercanda. Ya Allah. Waalaikumsalam Bang. Tadi kan udah dijawab. Beuh. Oke, ini Bang, saya tadi ada dengar tentang umi-umi dikit. Tunggu nggak? dulu Bang Kanci, di host. Host. Tunggu, saya tahu ini orang ini, Kanji nih. Saya tahu ini dia. Bang host itu kalau teman saya yang Yohanes itu katanya nanti siang. Apa? Dia Apa nanti nanti? siang. Ya. Besok siang Ardiansa kita diskusi. Oke, jam berapa? Jadwalkan. Kita diskusi. Ya. Besok ya, siang jam berapa? Silakan. Di sini ya. H2H kita. H2H kita ya. Yohanes, head to head kita. Gimana host? Siap nggak besok siang? Siap. Bang. Jam Siap. berapa? Siap. Bebas, tergantung dari dianya. Saya tanya dia aja. Jangan minta jam-jam ngawur ya. Jam-jam tidur Oke, ya, lu minta Bang. diskusi. Teman-teman. Terima kasih udah dikasih naik tadi. Makasih Bang Sama-sama. Senli, Sama-sama. semoga dipelajari. Saran saya gini Bang Senli, saran saya begini. Hidup ini cuma sekali, jangan sampai salah mengambil keputusan. Ketika salah mengambil keputusan, maka selamanya tidak akan selamat. Itu dari saya itu. Betul. Ya. Oke Bang. Ya. Makasih Bang Senli, hati-hati di jalan. Yuk, salam sama keluarga ya. Sama-sama, bro. Stanley. Wah, bagus Sama-sama. ini. Oke. Jangan bosan main kemari, brother. Aku sudah sering ini yang kedua kali, mungkin lupa karena banyak tamu kan. Ya, Bang Senli, Bisa jangan jadi. Karena saya lupa, serius. jangan naik ke komal-komal penghujat. Maksudnya misal ada komal sesama Kristen tapi dia menghujat Islam, saran saya jangan naik ke situ Bang Senli. Saya pun nggak akan naik ke komal penghujat. Jadi gitu. Oke. Karena abang itu baik gitu. Saya respect sama abang. Wah. Ya, betul. Kalau aku bukan orang baik, Bang. Oke, Yohanes 28 aku sudah ikuti kamu. Coba follow saya balik Yohanes 28. Yohanes 28 aku udah follow kamu barusan. Si Metuzala buang Di ke neraka. follow Host. balik aja, di follow balik. Si Metuzala buang ke neraka, host. Metuzala di bawah, ganggu aja tulisannya. Itu Coba. Iya, syaratnya harus bisa on cam ya besok ya. Saya nggak mau kalau nggak bisa open cam data. Kalau nggak bisa open cam data, aduh, mending saya nguras lautan daripada debat sama kamu. Bang, ini Bang, boleh bertanya nggak Bang? Kenapa? Saya agak terguncang ini. Ya, Kan gimana? saya ada masuk, saya kan pegang 2 HP sekarang. Nih, di HP saya ini saya masuk ke room Kristen dan satu lagi room Islam. Saya sebagai Abang orang Islam ingin minta penjelasan dengan Abang tentang yang dibahas oleh orang Kristen ini, boleh? Enggak, abang Islam. Iya, saya Islam, cuma saya agak Oh, Masya terguncang ini dengan orang Kristen ini. Coba sami Allahu liman hamidah. Coba. Sami Allahu liman hamidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh Bang? Dah, saya boleh bertanya? Coba aku tanya teman-teman di bawah deh. Teman-teman di bawah bener nggak? Nih ketawa semua. Nggak. Coba teman-teman di bawah bener nggak? Coba kita tanya dulu ya teman-teman di bawah ya. Kita tanya, sabar ya Bang ya. Coba bener nggak? Coba bener nggak? Abang ngetes ayat tadi surah. Kok Tidak, surat? saya tahu Kanji siapa. Kanji, saya tahu kau siapa. Ini Bang, saya mau bertanya tentang ini Bang. Tenang, Yang tenang, dibahas tenang. oleh Christian Prince ini Bang. Tunggu Boleh Bang. nggak, Udahlah, saya tidak mau bongkar lah. Biarin dulu ya. Iya, biar dulu. Ini kenapa Bang Kanci suaranya putus-putus Bang?
Putus-putus ya bang ya. Halo? Halo halo. Bang, Iya iya. ini biru-birunya muncul tapi kok suaranya nggak ada ya? Halo Halo? halo. Host, ini aku apa dia yang suaranya jelek ini? Sinyalnya jelek nih. Kanji, putus-putus. Tuh kan? Oh dia berarti. Putus-putus Dia ya, Bang. bukan aku berarti yang putus-putus. Putus-putus ya bang ya. Halo? Lu jadi tanya nggak, Kanci? Woi, kok berbet gitu? Ini jadi tanya kok bang. Cuma abang kayak Halo? Woi. Wah, sinyalnya jelek dia. Turun dulu aja, Bang. Ntar naik lagi, Bang. Halo? halo halo. Turun dulu, ntar naik lagi. Sinyal jelek kok bikin naik itu loh. Sinyalnya itu loh. Iya, nyatanya tadi apa yang ditanya lain dijawab. Nah, berarti Iya. putus-putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Sebentar, Assalamualaikum. itu jelas ini Bang Anjam. Si Kanci suaranya kan jelas. Beh. Halo. Tuh kan? Malah nggak ada suara. Malah nggak ada suara dia. Turun dulu aja, Bang. Turun dulu, Bang. Ntar naik lagi, Bang. Waalaikumsalam. Jadi di mute otomatis. Hah? Itu Ah, tuh bagus Anjing gitu. juga ada tadi nge-mute otomatis itu. Aku juga tadi barusan nge-mute otomatis. Maksudnya gimana ini? Abang Muslim? Alhamdulillah. Oh iya. Enggak, ini cuma mau verifikasi masalah suara. Itu Kanci barusan normal suaranya. Cuma dia nge-mute sendiri. Tuh di atas Host. saya juga ini. Gak ada. Iya, ya, Saya belum moderator di sini, Os. Oh, Ini akun yang nomor akun 3 1. ini.